Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad faza al-muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana malam hari ini kita semua bisa berkumpul, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita berada di bulan Ramadan, bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan dengan beradanya kita di bulan Ramadan ini, ibadah kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipermudah di dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita berada di dalam keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yaitu Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat kecintaan dan kebanggaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum dan saya muliakan para ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada hari pertama di bulan Ramadan ini kita mulai kajian kitab dengan judul Mada fi Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Nah, kitab ini dikarang oleh seorang ulama dari Indonesia. Beliau berasal dari Jawa Timur yang bernama Kiai Haji Muhammad An-Nasuudi, yang mana kitab ini adalah kitab yang cukup untuk kita bahas selama bulan suci Ramadan. Nah, kitab ini halamannya sampai 78. Jadi kita targetkan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini kita hatamkan ini kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, amin. Madza fi Ramadan? Ada apa di bulan suci Ramadan? Tibyin Ramadan, mengungkap sesuatu yang luar biasa tentang bulan suci Ramadan. Bidzikri fadaili Ramadan, dengan menyebutkan keutamaan bulan Ramadan, ma'al fawaidin nafisah, beserta faedah-faedah yang luar biasa, minal ahaditsir ramadaniyah, dari hadis-hadis seputar bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, pendahuluan. Fi adabis siyami, menjelaskan tentang adab-adab berpuasa. Al-awwalu, yang pertama, kaful jawarihi anis syahawati wal muharramati, menjaga seluruh anggota tubuh dari syahwat dan dari perkara-perkara yang haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atsyu. Berapa banyak dari orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya sebatas rasa haus, rasa lapar dan rasa haus saja.
Akhrajahu Ahmad wa Darimi fi musnadahi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di dalam pembahasan ini, pembahasan yang pertama memberitahu kepada kita semua, orang-orang yang beriman, bahwasanya kita harus berupaya menjaga seluruh anggota tubuh kita dari yang namanya syahwat. Nah, jadi semuanya dari atas ujung kepala sampai ujung kaki kita, anggota badan ini mesti dijaga juga dari perkara-perkara yang haram. Nah, kenapa? Karena Nabi mengingatkan kepada kita, berapa banyak orang yang dia itu berpuasa, tapi ketika orang itu berpuasa, dia nggak dapat pahala puasanya, nggak dinilai oleh Allah puasanya. Yang dia dapatkan hanya sebatas rasa lapar dan haus saja. Nah, kira-kira kalau begitu orang puasa nggak dapat pahala, rugi nggak kira-kira? Rugi. Hanya cuma dapat dia itu rasa lapar, rasa haus, hanya itu saja. Allah nggak berikan pahala sama orang. Nah, berarti di sini Nabi mengingatkan betul kepada kita semua. Walihada hadis qala al-Ghazali, dan oleh karena ini dan oleh karena hadis ini, Imam Ghazali telah berkata, wala tazunnu anna sawma huwa tarkul mufattirati bal tamamu sawmi ay yakuffal jawariha kullaha minal muharramati. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, dan janganlah engkau mengira sesungguhnya puasa itu hanya sebatas meninggalkan makan dan minum saja, atau sesuatu yang diperbolehkan saja. Akan tetapi sempurnanya berpuasa itu hendaknya kalian itu menjaga seluruh anggota tubuh kullaha, semuanya, minal muharramati, dari perkara-perkara yang haram. Nah, jadi kita puasa itu nggak cuma sebatas menahan lapar dan haus, tapi seluruh anggota tubuh mesti kita jaga dari perkara-perkara yang haram. Maka sebagaimana yang kemarin Ana bikin meme kan, nah, itu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, nah, beliau mengatakan puasa itu ada dua macam. Ada puasa syariat, ada puasa tarekat. Puasa syariat itu adalah puasa yang wajib dikerjakan oleh seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Itu puasa syariat. Sedangkan puasa tarekat, yang mana puasa ini semestinya dikerjakan oleh seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia harus mengerjakannya sepanjang hidupnya. Yang mana puasa tarekat ini dia harus betul-betul berpuasa dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya mengenai hatinya. Itu puasa tarekat begitu. Contoh, harus menjauhi dari rasa sombong, rasa kikir, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Maka itulah puasa tarekat. Itu yang pertama. Kemudian ada berpuasa yang kedua, asani yang kedua, hifzul lisani anil qabihi wal kadhibi wal ghibati wal ghairi dzalika minal mukhalifat. Ada berpuasa yang kedua, itu harus menjaga lisan dari ucapan yang jelek dan bohong dan ghibah atau membicarakan orang lain, dan selain dari perkara-perkara itu, minal mukhalifati, dari perkara-perkara yang durhaka. Nah, jadi ada berpuasa itu jaga lisan tuh, nggak boleh ngomong yang jelek, nggak boleh berbohong, nggak boleh membicarakan orang lain, dan juga perkara-perkara lainnya yang sekiranya perkara itu bisa untuk mendurhakai dirinya.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakiyan an rabbih, yang mana Nabi mendapatkan cerita ini atau kisah ini atau hikayat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Dan jika ada salah satu di antara kalian itu berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata yang kotor. Nah, jadi kalau lagi puasa jangan berkata-kata yang kotor, nggak boleh. Wala yaskhab, juga jangan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Kenapa kira-kira perbuatan yang tidak terpuji? Nyolong, nggak boleh tuh. Lagi puasa nyolong, atau lagi puasa merokok. Nah, karena ada sebagian keyakinan orang-orang Islam itu menganggap rokok itu tidak membatalkan puasa, karena cuman ngisep asap kok. Nggak batal kalau ngisep asap. Itu perbuatan tidak terpuji, nggak boleh. Nah, itu salah satu di antaranya. Akhrajahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Akhrajahu Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak membutuhkan kepada itu orang yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Nah, jadi kalau ada orang dia lagi puasa nggak mau meninggalkan ucapan yang kotor, nggak mau meninggalkan perbuatan yang haram, nggak mau dia ninggalin begituan, maka Allah nggak butuh sama itu orang yang hanya menahan atau meninggalkan makan dan minum saja. Allah nggak butuh sama orang model begitu itu. Nah, kalau Allah nggak butuh, ada nilainya nggak itu orang? Nggak ada, berarti rugi kalau begitu. Nauzubillah min dzalik. Itu adab yang kedua. Ats-tsalisu, adab berpuasa yang ketiga. Ayyaqula inni shaimun fi arba'i halatin. Adab berpuasa yang ketiga, hendaklah dia itu berkata, inni shaimun, sesungguhnya saya ini adalah orang yang sedang berpuasa, fi arba'i halatin, dalam 4 keadaan. Nah, jadi ucapkan dalam 4 keadaan itu, inni shaimun, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Al-awwal, yang pertama, idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun fi Ramadan. Yang pertama, ketika diundang untuk makan sedangkan dia itu sedang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jawab tuh, ucapkan inni shaimun. Nah, jadi kalau ada orang undang nyuruh sama kita buat makan sedangkan kita lagi puasa Ramadan nih, nah maka ucapkan inni shaimun, sesungguhnya saya ini orang yang berpuasa. Boleh nggak dibatalin? Atau ada walimatun nikah bulan puasa, mama siang-siang gitu, antumnya datang dalam keadaan berpuasa, boleh dibatalin? Nggak boleh. Itu yang pertama. Jadi katakan inni shaimun, sesungguhnya saya ini orang yang berpuasa. Asal yang kedua, idza du'iya ila ta'amin wa huwa fi shaumin nafli wa la yuridu al-iftara i'tidaran ila da'i li alla yankasira qalbuhu. Yang kedua, ketika diundang untuk makan sedangkan dia itu sedang berpuasa sunnah. Nah, beda tuh kan? Kalau tadi puasa Ramadan hukumnya wajib, sedangkan ini puasa sunnah. Jadi ketika ada orang undang untuk makan sedangkan dia sedang berpuasa sunnah, wala yuridul iftara, dan janganlah berkeinginan dia itu untuk buka. Nah, jadi jangan kepengen untuk
buka i'tidaron, kecuali dia itu punya alasan. Ila da'i, kepada orang yang mengundang, punya alasan dia. Li'alla yankasira qalbuhu, sehingga tidak menyinggung hati yang mengundang. Nah, jadi kalau ada orang undang makan, sedangkan kita lagi puasa sunnah, jangan kepengen buat dibatalkan puasanya, kecuali ada alasan. Jadi ada alasan, yang alasan ini bisa diterima oleh orang yang undang tadi, sehingga tidak menyinggung perasaannya. Nah, karena kan kadang-kala kan kita bertamu, terus kita disuguhkan sama tuan rumahnya, sudah disiapkan kopinya, makanannya, ayo silakan dimakan. Antumnya lagi puasa, oh, mohon maaf, sayanya lagi puasa. Nah, kira-kira tuan rumahnya kesinggung nggak kira-kira? Kesinggung. Ibaratnya udah nyiapin makan, udah nyiapin minum, pasti kesinggung itu tuan rumah. Nggak enak, nggak merasa nggak enak. Tapi kalau bisa ngasih alasan sehingga tidak mau makan minum, nah itu diperbolehkan. Jadi kasih alasan dulu tuh. Mohon maaf, saya lagi puasa sunnah umpama. Boleh nggak dibatalin? Boleh. Boleh nggak dibatalin? Boleh dibatalin? Boleh. Boleh nggak dibatalin? Boleh. Nah itu alasan tuh begitu. Jadi harus ada i'tidar, harus ada alasan. Walakinil iftaru mandubun, dan sedangkan berbukanya itu mandub, ya sunnah. Jadi kalau lagi puasa sunnah, ternyata berbukanya itu hukumnya sunnah, bukan boleh. Jadi kalau lagi puasa sunnah, ditawarin orang makan, batalin. Nah, membatalkannya itu sunnah hukumnya, bukan mubah. Kenapa? Jabron liqalbid da'i, karena untuk membuat senang hati orang yang mengundang. Jadi supaya bikin senang. Nah, berarti membuat senang orang lain itu pahalanya besar. Besar, gede, bikin orang senang itu. Puasa pun yang bentuknya ibadah bisa dibatalkan untuk membahagiakan kepada orang lain. Catatannya puasanya puasa sunnah. Contohnya apa puasa sunnah? Senin Kemis, Rajab, Sya'ban, umpama. Nah, itu boleh tuh dibatalin. Itu yang kedua. Asal yang ketiga, idza sabahu ahadun wa huwa shaimun. Nah, yang ketiga, jika salah satu di antara kita itu dihina, dicaci, dimaki umpama, sedangkan kita lagi puasa, maka katakan inni shaimun. Buru-buru jawab begitu, supaya olok-olokannya tidak berkelanjutan, supaya hinaannya tidak berkelanjutan. Karena kalau kita dihina, marah nggak kira-kira? Marah pasti, secara kemanusiaan kita pasti marah, nggak suka kita dihina. Maka buru-buru jawab, maaf saya lagi puasa. Jangan didiamin, ada orang hina kita lagi puasa tuh. Oh, melatih kesabaran, nggak begitu. Buru-buru jawab, ini shaimun. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u, yang keempat, idza qatalahu ahadun aw naza'ahu aw dafa'ahu wa huwa shaimun. Ketika sedang berperang atau ya sedang berjuang, salah satu di antara kita, aw naza'ahu, atau sedang berdebat, sedang berantem, sedang berkelahi, aw dafa'ahu, atau sedang mempertahankan diri. Nah, sedangkan dia itu sedang berpuasa. Maka ketika hal tersebut terjadi kepada diri kita, buru-buru jawab, inni shaimun. Tuh lagi perang aja, lagi puasa, suruh jawab begitu. Karena kan bulan Ramadan boleh berperang kan? Gak boleh. Iya kan? Kan gak boleh kan ya? Nah, mesti menghargai bulan suci Ramadan. Kalau lagi lagi berantem
berdebat, stop perdebatannya, nanti lanjutnya habis buka. Wa dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'imun. Nah, ketika diundang salah satu di antara kalian untuk makan sedangkan kalian itu sedang berpuasa, maka ucapkan inni sha'imun, maka ucapkan sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Akhrajahu Muslimun. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum ala akhihi al-muslimi fa arada akhuhu ay yufattira falyuftir illa ay yakuna shawmuhu dzalika ramadhana aw qada'a ramadhana aw nadhran. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu di antara kalian itu masuk ke rumahnya saudaranya, fa'arada akhuhu ayyufattira, sedangkan saudaranya ini menginginkan engkau itu untuk berbuka. Jadi berarti lagi apa ini? Lagi apa ya, maksudnya lagi apa? Lagi silaturahim, lagi berkunjung. Nah, sedangkan ya saudaranya itu kepengen supaya untuk berbuka. Kalau saudaranya nyuruh begitu, fal yuftir, maka berbukalah. Illa kecuali ayyakuna shaumu dzalika Ramadan au qada'a Ramadan au nadhran, kecuali puasanya itu dia itu sedang berpuasa Ramadan atau puasa qada Ramadan atau puasa nadhar. Puasa nadhar itu wajib ya. Nah, jadi 3 pengecualian itu. Tapi selain itu ya berbukalah. Tapi kalau yang wajib ini nggak boleh berbuka, nggak boleh. Terusin puasanya, meskipun makannya enak-enak. nggak ada bisa. Tetap harus lanjutkan puasanya. Wa qali sallallahu alaihi wasallam hakiyan an rabbihi, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Dan jika salah satu di antara kalian ada yang mencela, ada yang menghina atau mengajak untuk berkelahi, falyaqul inni mru'un shaimun, maka ucapkanlah sesungguhnya saya ini adalah orang yang berpuasa. Jadi nggak usah diladenin orang yang hina, nggak usah dijawab orang yang nyaci maki, nggak usah ditantang, biarin aja, jawab aja, mohon maaf saya lagi puasa. Jangan dilanjutin, jangan diladenin, nanti rusak puasa kita. Nanti aja, kalau jangan ditunda juga, dipending nanti aja, gimana harus beres Ramadan. Atau nanti geus buka, bukan maghrib, jangan, biarin aja. Berarti Nabi di sini nyuruh sabar. Nah, urusan hinaan pribadi sabar. Nah, bagaimana kalau menghinanya kepada selain pribadi? Nah, lain lagi urusan kalau itu. Jadi kalau sudah menghina selain pribadi, umpama menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama, menghina Quran, itu mah buru-buru kudu dilawan. Meskipun sedang puasa, karena Nabi pun pernah berperang ketika puasa. Perang apa? Perang Badar. Karena kan sebetulnya sejatinya bulan puasa itu harus sepi dari peperangan. Tapi kalau sudah urusan agama, lain lagi ceritanya. Enggak ada urusan meskipun sudah puasa. Tapi kalau untuk urusan pribadi, nah wayahna kudu sabar. Nah, itu adab berpuasa yang ketiga. Yang keempat, nah jadi karena ini 78 halaman bagi 30 berapa berarti? Sehari berapa halaman? 3 ya? 3 cukup ya? 3 ya? Nah, dikit lagi supaya pas gitu. Ar-rabi'u, ada berpuasa yang keempat, tarku ma fihi tazkiyatun nafsi wa syuhudul kamali, meninggalkan perkara-perkara di dalamnya. Tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Jadi puasa itu adabnya mensucikan jiwa.
Wa syuhudul kamali, dan menyaksikan kesempurnaan. Jadi kalau jiwa kita sudah bersih, berupaya hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran batin, nanti antum bakal menyaksikan kesempurnaan di dalam diri antum. Ya. Nanti bakal terasa ada sesuatu yang luar biasa yang bakal antum rasakan. Biqaulihi, dengan sabdanya Nabi SAW, sumtu Ramadhana kullahu, saya berpuasa bulan Ramadan seluruhnya. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan sabda Nabi. Dengan ucapan orang, umpama nih, dengan ada ucapan orang, sumtu Ramadhana kullahu, saya ini mampu berpuasa Ramadan selama bulan Ramadan. Jadi ada ucapan itu tuh. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna lahu ahadukum inni sumtu Ramadhana kullahu aw qumtuhu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi asanid hasanatin an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi itu pernah bersabda, janganlah salah satu di antara kalian itu berucap, inni sumtu Ramadhana kullahu, sesungguhnya saya ini mampu berpuasa Ramadan sebulan penuh. Aukumtu, atau saya ini mampu menegakkan sholat malam selama Ramadan. Nah, ucapan-ucapan begini itu nggak boleh. Kenapa? Karena ucapan ini tuh mengisyaratkan orang itu adalah orang yang sombong. Seakan-akan dia itu mampu berpuasa selama bulan suci Ramadan. Nggak boleh ngomong begitu, itu tuh nggak boleh. Wah, orang bisa puasa full selama sebulan umpama, ternyata Allah kasih sakit. Nah, berarti ucapan tadi itu konsisten nggak dengan ucapannya? Enggak. Akhirnya karena sakit dia buka. Jadi ibarat kata ini ucapan-ucapan sompral, nggak boleh. Wah, tenang, orang bisa sholat tahajud full selama Ramadan umpama, tahu-tahu bangunnya kesiangan. Nah, berarti ucapan tadi konsisten kan? Enggak. Nah, ucapan begitu nggak boleh. Itu dianggap ucapan yang sombong, nggak boleh begitu. Jadi tetap harus rendah hati, harus rendah hati. Makanya kenapa para ulama itu setiap masuk bulan suci Ramadan itu niatnya itu diperbanyak. Ya Allah, berilah kekuatan kepada diri saya baik lahir maupun batin untuk puasa di bulan suci Ramadan. Beda nggak dengan ucapan ini? Beda kan? Kalau yang tadi itu ada pengharapan. Kalau yang ini merasa bahwa dirinya itu punya kemampuan. Nah, nggak boleh kalau yang ini. Nabi melarang. Paham kira-kira ya? Al-khamisu, ada berpuasa yang kelima, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah, jadi kalau waktunya buka, buru-buru buka. Jangan dinanti-nanti. Tenang weh, masih kena kuat puasa, nggak boleh. Kayak bukan isya. Makruh gitu, nggak boleh. Bahkan bisa jadi haram. Menunda-nunda buka puasa nggak boleh. Nggak mentang-mentang dia kuat terus di akhir-akhir nggak boleh. Buru-buru, sunnah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Tidak henti-hentinya orang-orang dalam kebaikan selama dia itu senantiasa menyegerakan untuk berbuka. Jadi orang itu ada terus-menerus dalam kebaikan selagi orang itu buru-buru buka puasa, begitu. Nah, jadi selama itu orang itu dapat kebaikan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakiyan an Rabbi, yang mana beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hamba yang paling aku cintai, kata Allah, ajaluhum fitrah, adalah hamba yang senantiasa menyegerakan untuk berbuka. Allah senang banget itu begitu, hamba begitu itu. Enggak dinanti-nanti bukannya. Akhrajahu Ahmad an Nabi Umamah radhiyallahu anhu wa Tirmidzi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu.
Itu lagi. Asalisu, adab berpuasa yang keenam. Qiraatul du'ai indal iftar. Membaca doa ketika berbuka. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza aftara. Nah, ada satu doa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi itu selalu mengucapkan doa ini ketika berbuka. Apa itu doanya? Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Akhrajahu Abu Dawud wa Daruqutni wa Ibnu Sinni wal Hakim wal Baihaqi wal Baghawi. Pernah dengar doa ini? Belum. Nah, Nabi doanya doa ini, doa buka puasa. Jadi riwayat yang ini doanya ini. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Pernah gimana? Hah? Oh, ini doa ini. Oh, di film Upin Ipin. Anak nggak tahu sih film Upin Ipin doa ini. Nah, ini memang doa ini nggak populer. Jarang memang orang berdoa dengan doa yang ini, yang hadis riwayat ini. Padahal Nabi seringnya doanya doa ini ketika berbuka. Yadhahabaz zama'u, rasa haus sudah hilang. Wa batalatil uruqu, kerongkongan telah basah. Wa thabatal ajru, dan pahala sudah ditetapkan insya Allah. Maksudnya, paham maksudnya ya? Nah, nanti kita ketik. Ini jarang diamalin. Waruwi aidan annahu kana yaqul. Nah, juga ada diriwayatkan juga sesungguhnya Nabi juga pernah berdoa yang lain selain yang tadi tuh. Apa doanya? Allahumma la asumtu wa ala rizqika aftartu. Akhrajahu Abdullah ibn al-Mubarak wa Ibnu Abi Syaibah wa Abu Dawud wal Baihaqi. Nah, ini juga doa buka puasa. Nah, terus bagaimana? Harus baca doa yang mana? Nah, ketika ada dua riwayat begini, ulama itu tidak memilih salah satunya, tapi dibaca dua-duanya. Oh, jadi umpama karena ini hadisnya umpama nih, karena memang hadis yang tadi tuh akhrajahu, yang hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, ini juga ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif. Nah, sedangkan yang Allah malakasun itu sahih. Nah, terus ketika itu terus harus milih yang mana? Nah, kalau ulama itu memberikan solusinya baca aja dua-duanya. Jangan dipilah salah satunya. Nah, dibaca dua-duanya lebih bagus. Nah, jadi dihafalin lah pendek lah. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, nanti kita ketik ya. Nah, itu adab-adab di dalam berpuasa. As-sabi'u wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbatan li kulli hawbat wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani وكل ذي مهبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع لو وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basna tarik ting. Nanya asa ngegem ting.